Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Gusdiwanto dari Prodi Teknik Komputer kelas B2. Pada praktikum kali ini, saya akan mencoba membuat rangkaian half adder, full adder, half subtractor, dan full subtractor. Pertama, saya akan mulai dari half adder terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan tabel kebenaran dari half adder. Untuk rangkaian dari half adder sendiri, saya sudah menyiapkan komponen juga. Ada ICN, ada logic probe untuk outputnya, untuk inputnya kita menggunakan logic state, dan ada juga IC XOR. Oke, cara membuatnya adalah pertama kita taruh dulu rangkaian IC XOR seperti ini, lalu rangkaian N kita taruh seperti ini. Selanjutnya untuk inputnya kita menggunakan logic state. Kita taruh seperti ini, satu lagi di sini. Oke, lalu kita hubungkan dengan kabel. Yang kaki pertama ini kita hubungkan dengan input pertama. Kaki kedua kita hubungkan dengan input kedua. Nah, selanjutnya yang kaki 1N ini kita hubungkan dengan input pertama tadi. Dan untuk kaki keduanya kita hubungkan dengan input kedua. Selanjutnya untuk outputnya kita menggunakan logic probe. Kita gunakan dua logic probe. Oke, kita hubungkan juga seperti ini. Nah, selanjutnya kita beri nama dulu ya agar tidak membingungkan. Oke. Ini input A, yang ini input B, yang ini adalah sumnya, yang ini adalah carry outnya. Oke, kita coba ya apakah sesuai dengan hasilnya dengan tabel kebenaran. Kita coba misalkan input A 0, B 0, 0, 0, kita coba jalankan. Kita coba jalankan 0, 0 hasilnya 0, carry outnya juga 0. Untuk 0, 1 sumnya 1, carry outnya 0, betul. Untuk input A nya 1, input B nya 0, maka sumnya 1, carry outnya 0, betul. Untuk 1, 1 sumnya 0, carry outnya 1. Oke, berarti rangkaian half adder ini sudah benar ya, sesuai dengan tabel kebenaran. Untuk rangkaian kedua, saya akan membuat rangkaian dari half subtractor. Rangkaian tidak jauh berbeda dengan half adder, tetapi yang membedakan di sini adalah nanti ada tambahan IC NOT. Maka dari itu kita tambahkan dulu IC NOT. Oke, bisa kita tambahkan seperti ini. Oke, untuk rangkaian sendiri tidak jauh berbeda. Kita taruh dulu rangkaian IC XOR seperti ini. Lalu ada ICN, kita taruh seperti ini. Nah, kita tambahkan juga IC NOT di sini. Oke. Lalu untuk inputnya sama, kita menggunakan logic state. Dua buah logic state ya. Nah, untuk outputnya kita juga menggunakan logic probe. Kita taruh seperti ini. Oke. Setelah semua komponen disusun seperti ini, kita hubungkan dengan kabel. Input pertama kita masukkan ke input kaki pertama XOR. Kaki keduanya kita masukkan ke input kedua. Lalu rangkaian NOT ini kita hubungkan dengan input pertama. Lalu kita masukkan ke input pertama kaki 1 dari N. Nah, selanjutnya untuk kaki kedua N ini kita hubungkan dengan input kedua. Yang terakhir kita hubungkan logic probe-nya ini sebagai output. Oke. Setelah jadi seperti ini, inilah rangkaian dari half subtractor. Kita beri nama dulu ya agar tidak membingungkan. Oke. Yang sini adalah input A. Yang untuk sini adalah input B. Selanjutnya di sini adalah sumnya. Yang di sini adalah carry outnya. Oke. Selanjutnya kita coba apakah rangkaian ini sudah sesuai dengan tabel kebenarannya. Kita coba jalankan. Misal input A 0, B 0, maka sumnya 0, carry outnya 0. Betul. Jika
B-nya 1, maka sum-nya 1 dan carry out-nya 1, betul. Lalu jika 1 0, maka sum-nya 1, carry out-nya 0, betul. Jika 1 1, maka sum-nya 0, carry out-nya 0. Berarti rangkaian half subtraktor ini juga sesuai dengan tabel kebenaran. Selanjutnya saya akan membuat rangkaian dari full adder. Untuk rangkaian full adder sendiri kita membutuhkan tambahan komponen lagi, yaitu IC OR. Oke, bisa langsung kita cari IC OR. Nah, setelah diambil, kita buat rangkaiannya. Untuk membuat rangkaiannya ini kita akan menaruh IC XOR, 2 IC XOR seperti ini. Oke, selanjutnya kita membutuhkan 2 IC AND, kita taruh seperti ini. Nah, lalu kita membutuhkan IC OR. Untuk inputnya, di sini kita membutuhkan 3 logic state. Kita taruh logic state seperti ini, ada 3. Oke, lalu untuk outputnya kita menggunakan logic probe. Oke, 2 buah logic probe. Nah, lalu setelah semua komponen disusun seperti ini, bisa kita hubungkan dengan kabel. Kita bisa hubungkan kaki pertama dari XOR dengan input pertama. Lalu untuk kaki keduanya kita hubungkan dengan input kedua. Lalu untuk input ketiga ini, nanti dulu kita hubungkan dulu output dari XOR ke kaki XOR pertama. Lalu dari kaki XOR kedua ini kita hubungkan dengan kaki pertama dari N. Nah, lalu kaki N ini kita hubungkan dengan kaki pertama dari XOR. Selanjutnya, untuk kaki N yang pertama ini kita hubungkan dengan input kedua. Dan kaki yang kedua ini kita hubungkan dengan input pertama. Nah, ini untuk input ketiga ini bisa kita hubungkan dengan antara XOR dan N ini. Kita hubungkan di sini. Nah, selanjutnya dari output N ini bisa kita masukkan ke kaki pertama OR, dan output yang ini kita masukkan ke kaki kedua IC OR. Nah, untuk outputnya kita hubungkan dengan logic probe, yang ini juga sama. Nah, walaupun di sini terdapat 3 input, outputnya hanya tetap 2, yaitu sum dan carry out. Oke, setelah itu, setelah jadi rangkaiannya seperti ini, bisa kita coba jalankan rangkaiannya. Oke, sekarang kita simulasikan. Kita misalkan, kita namakan dulu agar tidak bingung ya. Kita beri nama. Yang ini adalah input A, yang ini input B, yang ini carry in. Oke, sedangkan yang ini adalah sum-nya, yang ini adalah carry out-nya. Oke, sekarang kita coba jalankan ya. Misal input pertama A-nya 0, B-nya 0, carry in-nya 0, maka sum-nya 0, carry out-nya 0, betul. Misalkan carry in-nya kita ganti 1, maka sum-nya akan bernilai 1, carry out-nya bernilai 0, betul. Lalu jika B-nya 1, A dan C-nya 0, maka sum-nya bernilai 1, carry out-nya bernilai 0, betul. Selanjutnya, jika B dan carry in-nya bernilai 1, maka sum-nya bernilai 0, carry out-nya bernilai 1, betul. Selanjutnya, A-nya 1, B-nya 0, carry in-nya 0. Maka outputnya sum-nya 1, carry out-nya 0, betul. Selanjutnya, jika A-nya 1, B-nya 0, carry in-nya 1, maka output sum-nya adalah 0 dan carry out-nya 1, betul. Selanjutnya, jika AB-nya 1, C-nya 0, maka sum-nya 0, carry out-nya 1, betul. Yang terakhir, jika semuanya 1, maka sum-nya 1, carry out-nya 1. Oke, berarti rangkaian dari full adder ini juga sudah sesuai dengan tabel kebenarannya. Untuk rangkaian terakhir, saya akan buat rangkaian subtraktor. Di sini saya sudah membuat tabel kebenaran dari full subtraktor. Nah, tapi untuk komponennya kita membutuhkan satu tambahan komponen lagi, yaitu IC OR dengan 3 out input. Kita bisa langsung cari IC OR dengan 3 input. Oke, yang ini.
Nah, ini adalah IC OR dengan 3 input. Selanjutnya setelah komponen semua terkumpul, bisa langsung kita buat rangkaiannya. Pertama kita taruh IC XOR seperti ini, 2 buah IC XOR. Lalu kita membutuhkan 3 IC AND, kita susun seperti ini. Oke. Nah, untuk IC OR dengan 3 input bisa kita taruh di sini. Selanjutnya untuk IC NOT bisa kita taruh di sini. Nah, inputnya kita membutuhkan 3 input, maka kita menggunakan 3 logic state. Kita taruh satu di sini, satu di sini, dan satu di sini. Untuk outputnya kita gunakan logic probe, satu taruh di sini dan satu lagi di sini. Oke, setelah semua komponen tersusun, bisa langsung kita hubungkan dengan kabel. Untuk input pertama bisa kita hubungkan dengan kaki pertama dari XOR. Input kedua bisa kita hubungkan dengan kaki kedua dari XOR. Nah, untuk kaki ketiga ini bisa kita hubungkan dengan kaki kedua dari XOR yang kedua. Oke, kita bisa hubungkan ke sini. Nah, untuk output dari XOR ini bisa kita hubungkan dengan kaki pertama dari XOR yang kedua. Selanjutnya untuk IC NOT ini bisa kita hubungkan dengan input pertama. Kita taruh di sini. Nah, untuk outputnya bisa kita hubungkan dengan kaki kedua dari IC AND. Kita hubungkan seperti ini. Nah, untuk IC AND yang ketiga, kaki pertamanya bisa kita hubungkan dengan input kedua. Sedangkan kaki keduanya bisa kita hubungkan dengan input ketiga. Nah, untuk IC AND yang pertama, kaki pertamanya kita bisa hubungkan dengan input kedua. Untuk IC AND yang kedua, kaki pertamanya bisa kita hubungkan dengan input ketiga. Sedangkan untuk kaki keduanya bisa kita hubungkan dengan IC NOT. Oke, kita taruh seperti itu. Nah, tinggal kita hubungkan dengan input dari XOR dengan 3 input. Kaki keduanya kita hubungkan ke sini, kaki ketiganya kita hubungkan ke sini. Lalu yang terakhir kita hubungkan outputnya dengan logic probe. Oke, sudah jadi. Ini adalah rangkaian dari full subtractor. Kita namai dulu agar tidak membingungkan. Yang ini adalah input A, yang ini adalah input B, yang ini adalah carry in, yang ini adalah sum-nya, yang ini adalah carry out-nya. Oke, selanjutnya bisa kita langsung simulasikan apakah sesuai hasilnya dengan tabel kebenaran. Misal kita mulai dari A0, B0, C0, maka sum-nya 0, carry out-nya juga 0, betul? Lalu input A-nya 0, B-nya 0, carry in-nya 1, maka sum-nya 1, carry out-nya 1. Oke, betul. Selanjutnya A-nya 0, B-nya 1, C-nya 0, carry in-nya 0. Maka outputnya adalah sum-nya 1, carry out-nya juga 1. Betul. Selanjutnya A-nya 0, B-nya 1, carry in-nya 1. Maka sum-nya 0, carry in-nya 1. Betul. Lalu jika input A-nya 1, B-nya 0, carry in-nya 0, maka sum-nya akan bernilai 1, carry out-nya akan bernilai 0. Betul. Selanjutnya jika A-nya bernilai 1, B-nya bernilai 0, carry in-nya bernilai 1, maka sum-nya bernilai 0, carry out-nya bernilai 0. Betul. Yang selanjutnya kita coba A-nya 1, B-nya 0, carry in-nya 0. Maka sum-nya bernilai 0, carry out-nya bernilai 0. Yang terakhir kita coba jika semua inputnya bernilai 1, maka sum-nya bernilai 1, carry out-nya bernilai 1. Berarti rangkaian full subtractor ini sudah sesuai hasilnya dengan tabel kebenaran. Oke, inilah hasil rangkaian yang sudah saya buat. Ada yang pertama tadi ada rangkaian half adder, ada half subtractor, ada full adder, dan yang terakhir ada full subtractor.
Saya kira cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.